secara keuangan Anda akan sehat kalau pertumbuhan, ini khusus laundry baru, kalau pertumbuhan sales di tempat Anda, pertumbuhan omset di tempat Anda pada tahun pertama itu berjalan dengan peningkatan yang drastis. Kali ini saya ingin mengusulkan supaya Anda punya stetoskop keuangan. Anda tahu dong stetoskop ya. Stetoskop adalah alat periksa yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa apakah denyut jantung, apakah denyut nadi, kondisi-kondisi kesehatan pada umumnya. Ya. Sehingga kalau dia meragukan hal-hal tertentu, maka dia membuat rekomendasi untuk Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lab. Jadi ini pemeriksaan sekilas, tidak detail. Tetapi untuk tahu sekedar gambaran umum mengenai Anda ini sakit, sehat, atau bugar. Itu 3 level yang beda ya. Orang sehat belum tentu bugar. Fit ya. Fitness itu bukan sehat ya. Nah, jadi di atas sehat itu bugar. Nah, apakah yang bisa Anda gunakan sebagai stetoskop untuk mengetahui keuangan, duit laundry Anda itu, keuangannya, sehat atau tidak? Orang bisa punya macam-macam cara untuk mengukurnya. Nah, saya ingin mengusulkan 4 diantaranya. Ya, Anda pakai 1 boleh, Anda pakai 2 boleh, Anda pakai 3 boleh, Anda pakai 4 boleh, Anda tambahkan jadi 5, 6, 7, 8, silakan. Tapi sedikitnya saya usulkan Anda mempertimbangkan 4 hal ini. Yang pertama, secara keuangan Anda akan sehat kalau pertumbuhan, ini khusus laundry baru, kalau pertumbuhan sales di tempat Anda, pertumbuhan omset di tempat Anda pada tahun pertama itu berjalan dengan peningkatan yang drastis. Peningkatan yang bukan naiknya bulan ini, bulan depan naik 10%, bulan berikutnya naik 10%. Nggak gitu. Ya. Itu mungkin untuk outlet yang sudah matang. Bolehlah begitu. Bahkan outlet yang sudah matang sekali di sana mungkin naik 5-10% itu memerlukan pemikiran-pemikiran yang sungguh-sungguh. Tapi kalau Anda baru, harus nerobos. Ilustrasinya beginilah. Kalau seandainya Anda punya anak, ya, orang tua yang punya bayi pasti mestinya memahami ini. Kalau Anda punya bayi itu diukur berat badannya, itu dalam 6 bulan pertama minimal 2 kali berat lahir. Itu tanda yang baik, itu tanda yang normal. Tapi kalau seandainya 6 bulan beratnya itu naiknya cuma 10-20%, masuk kurang gizi nggak ya? Anda tahu maksud saya ya? Jadi ada masa pertumbuhan di dalam diri manusia, itu dia harus tumbuhnya itu cepat. Sampai satu titik dia mengalami kematangan, sehingga sampai satu titik biasanya sudah lewat akil balik, sudah 18-an tahun, apa segala macam, itu naik tinggi dan berat badannya itu mestinya tidak lagi drastis. Tapi waktu dia lahir, kemudian bulan-bulan pertama, tahun pertama, apa segala macam tuh, wah, tumbuhnya dahsyat gitu ya. Jadi, apakah outlet Anda di waktu-waktu pertama itu pertumbuhannya drastis? Seorang klien saya di Bali misalnya mengalami pertumbuhan itu dalam 2,5 bulan itu lebih dari 2 kali lipat. Berarti kan ratusan persen, 100% lebih. Nah, itu normal gitu ya. Itu artinya ada kenormalan di situ. Tapi bisa juga itu pasti cepat kemudian dia mengalami kematangan. Nah, itu sekali lagi bergantung pada konteks lokasi, potensi lokasi seperti apa. Kalau potensinya sudah mentok, ya
pergeserannya tidak akan banyak variasinya. Jadi itu yang pertama ya. Tumbuhlah drastis di awal-awal. Itu sehat. Yang kedua adalah net profitnya makin bagus. Jadi awal-awal biasanya bisa saja terjadi keputusan-keputusan yang keliru. Terutama kalau Anda tidak mendapat pendampingan, atau terutama karena Anda sudah merasa Anda nggak perlu didampingi, dan Anda jalan sendiri, sehingga biasanya parameter-parameternya itu kan perlu, bagaimanapun orang perlu jam terbang lah ya, untuk punya sense bahwa, oh ini ada yang keliru, oh ini mesinnya bisa begini, efisiensinya bisa begini, dan sebagainya. Itu perlu sense lah. Kalau Anda masih 1 tahunan, saya berani bertaruh, itu nggak ada sense-nya. Belum jadi gitu. Harus belajar data dulu, mengolahnya begitu, menguji hipotesa, dugaan-dugaan, teori-teori itu mesti dibenturkan dengan kenyataan dulu, sampai kemudian Anda lebih wise lah ya. Nah, jadi persentase profitnya juga, net profit itu makin bagus. Apa yang saya sebut makin bagus? Untuk realnya, awal-awal mungkin kalau Anda punya persentase profit itu menembus 20% dari total sales, omset Anda, oke lah. Tetapi sejalan dengan pertumbuhan dan kalau Anda mendapat proses-proses advice, coaching yang baik, maka Anda tahu bahwa itu bukan angka terbaiknya. Kalau seandainya Anda mengandalkan kiloan dengan komersial mesin, mestinya itu bisa melewati 30-35%. Kalau Anda memadukannya dengan satuan kiloan itu saya bedakan dengan satuan komersial profesional premium. Yang mesinnya berbeda, alatnya berbeda, chemicalnya berbeda, ya. Tapi ya satuan juga. Ini suka confuse ya, suka dibingungkan dengan cara tertentu karena penanganan di Indonesia itu kreatif gitu ya, kreatif. Jadi persentasenya itu tumbuh. Kejar pertama 20%, sesudah itu terus tumbuh. Gitu ya. Makin kecil. Itu tandanya keuangan Anda sehat. Yang ketiga adalah dengan tumbuhnya sales omset Anda, maka persentase biaya sewa, persentase biaya operasional, gas terutama, atau persentase biaya karyawan mengecil. Saya dengan mengubah sistem instalasi gas saya saja, saya bisa menemukan terjadi penghematan sekian persen. Tidak besar, tetapi karena rutin, itu saya lihat, wah, bagus juga. Ternyata dengan mengubah makeover ya, mendandani outlet, kita bisa mendapatkan efisiensi tertentu. Asal dipelototin, diperhatikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang jarang dilakukan orang adalah kalau Anda mulai bisa menyisihkan sebagian dari profit Anda dan menabung paling tidak 3 bulan dana darurat bisnis. 3 bulan dana darurat bisnis itu artinya kalau Anda tutup 3 bulan, karyawan Anda masih bisa Anda bayar dari dana itu. Nah, ini nggak banyak owner berpikir dengan cara seperti itu. Tapi saya anjurkan Anda menganggap itu menjadi salah satu tanda kesehatan bisnis Anda. Paling tidak, saya menganjurkan pada klien-klien saya melakukan hal yang seperti itu. Jadi ada 4 ya. Anda bisa tambah yang kelima, yang keenam, dan seterusnya. Tapi poin yang sangat penting adalah Anda harus tahu mengukur tingkat kesehatan keuangan laundry Anda. Supaya Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikannya outlet yang bukan cuma sekedar sehat, tetapi juga outlet yang bugar. Ya, outlet bugar itu adalah outlet yang siap berkembang, siap entah buka cabang atau memperbaiki diri, mengembangkan usaha, menambah jasa layanan, melatih karyawan untuk pada level yang lebih tinggi. Nah, itu outlet yang bugar.
Semoga bermanfaat, sukses besar untuk Anda.